Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran IPS bersama Bulia Isnaini. Kali ini, Ibu akan membahas masa praaksara, yaitu periodisasi secara arkeologis atau berdasarkan benda-benda peninggalannya. Masa praaksara secara arkeologis terbagi menjadi dua, ada zaman batu dan zaman logam. Pada zaman batu terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Paleo artinya tua, sedangkan litos artinya batu. Jadi, Paleolitikum diartikan zaman batu tua. Kehidupan pada zaman Paleolitikum itu masih sangat sederhana. Mereka hidup berpindah-pindah atau disebut dengan nomaden. Mereka juga melakukan berburu dan meramu makanan atau yang disebut dengan food gathering, dan mereka pun hidup dalam kelompok kecil. Alat yang mereka gunakan pada zaman Paleolitikum adalah kapak perimbas dan alat serpih. Yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Meso artinya tengah, sedangkan litos artinya batu. Jadi, Mesolitikum diartikan sebagai zaman batu tengah. Pada masa ini, kehidupan manusia sudah ada yang menetap. Ciri dari zaman ini yaitu adanya kebudayaan Kejoken Modinger dan Abrisaurus. Kejoken Modinger diambil dari bahasa Denmark, yaitu dari kata kejoken artinya dapur dan modinger artinya sampah. Jadi, kejoken modinger itu artinya terdapat sampah dapur yang ditemukan. Sedangkan Abrisaurus artinya tinggal dalam gua. Nah, jadi di zaman ini mereka sudah mulai tinggal dalam gua. Pada zaman ini ada perkakas-perkakas yang ditinggalkan atau alat-alat yang ditinggalkan. Di antaranya ada pebble atau kapak Sumatera atau disebut dengan kapak genggam, dan juga batu pipisan serta ujung panah. Zaman yang ketiga adalah Neolitikum. Neo artinya baru, sedangkan litos artinya batu. Jadi, Neolitikum artinya zaman batu baru. Kehidupan pada masa ini sudah lebih baik daripada kehidupan-kehidupan sebelumnya. Mereka sudah ada yang menetap, dan juga mereka sudah ada yang mulai bercocok tanam, bahkan memiliki hewan peliharaan. Pada zaman ini, benda-benda yang digunakan yaitu diantaranya ada kapak persegi dan kapak lonjong yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mencangkul tanah dalam pertanian. Zaman yang keempat yaitu tradisi Megalitikum. Mega artinya besar, sedangkan litos artinya batu. Jadi, Megalitikum adalah zaman batu besar. Pada masa ini, manusia sudah mengenal yang namanya agama, sehingga banyak benda-benda yang ditinggalkan itu adalah berfungsi sebagai alat-alat pemujaan. Apa saja benda-benda yang ditinggalkan pada masa ini? Yang pertama, ada yang namanya menhir. Menhir adalah batu tegak tempat pemujaan atau digunakan sebagai tanda pengenang orang yang telah meninggal. Ini ditemukan di daerah Toraja, Sulawesi Selatan. Yang kedua adalah dolmen. Dolmen artinya meja batu, yaitu berfungsi sebagai tempat menyimpan persembahan. Ditemukan di daerah Nusa Tenggara Timur, di daerah Sumba Timur. Yang ketiga, ada kubur peti batu, yaitu berfungsi sebagai penyimpan mayat. Ditemukan di daerah Wonosari, daerah istimewa Yogyakarta. Yang keempat, ada waruga. Waruga yaitu kubur peti batu yang berbentuk kubus. Ini ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan. Yang kelima, sarkofagus. Sarkofagus juga disebut dengan kubur batu dan ditemukan di daerah Bali. Yang keenam adalah punden berundak. Yang ketujuh adalah patung yang sama-sama digunakan sebagai alat untuk pemujaan. Zaman yang berikutnya yaitu zaman logam. Pada zaman ini, manusia sudah pandai membuat alat-alat yang terbuat dari logam, walaupun masih banyak yang menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu. Zaman logam dibagi menjadi tiga,
Yang pertama ada zaman perunggu, yang kedua zaman tembaga, yang ketiga zaman besi. Tapi di Indonesia hanya mengalami dua zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda-benda pada zaman ini diantaranya adalah moko. Moko sejenis alat yang biasa digunakan untuk pemujaan ataupun biasa digunakan untuk mas kawin. Nekara. Nekara pun sama. Nekara biasa digunakan untuk pemujaan terutama pada ritual-ritual pemanggil hujan. Yang kedua ada kapak corong. Yang ketiga juga ada cendrasa. Sekian penjelasan dari Ibu tentang masa praksara secara arkeologis. Semoga bisa dipahami dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.